Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di awal video aku ngevideoin orang yang lagi depan pohon di depan rumah aku. Dan sebenarnya sih itu tuh videonya udah lumayan lama gitu loh teman-teman. Tapi baru sempat aku edit karena videonya itu keselip gitu. Makanya aku jadi lupa ngedit videonya itu udah diedit apa belum. Tapi ternyata itu videonya belum diedit. Oke deh lanjut. Nah, ceritanya di sini tuh lagi mati listrik ya teman-teman. Nah, kalau hidup di desa itu memang begini ya teman-teman, suka mati listrik dadakan. Ditunggu-tunggu listrik itu nggak hidup-hidup dari jam 4 kemarin sampai ke hari ini tuh nggak hidup. Dan hidupnya itu di jam 4 sore. Jadi kalau di desa itu mati listriknya nggak tanggung-tanggung ya teman-teman, bukan cuma 1 atau 2 jam sampai berhari-hari. Dan aku tuh udah bosan juga ya teman-teman bilang listrik di desa itu mati. Nah teman-teman tahu nggak sekarang tuh pas aku lagi dubbing ini juga kondisi lagi mati listrik. Dan video aku besok mungkin ya teman-teman temanya juga mati listrik karena ya memang sekarang lagi mati listrik gitu loh teman-teman. Karena aku dubbingnya itu sekarang udah di siang hari. Nah, tadinya aku tuh khawatir banget kalau nggak bisa upload video, tapi di desa tetangga itu tuh listriknya hidup gitu loh teman-teman. Nah, di desa tetangga juga ada sinyal, makanya aku minta tolong sama suami aku untuk upload videonya itu ke desa tetangga. Karena di desa kami itu nggak ada sinyal ya teman-teman kalau mati lampu seperti ini, apalagi kalau kita pakai kartu yang agak lemot seperti diriku gitu loh teman-teman. Aku pakai kartu yang agak lemot. Oh iya, di sini aku masak nasinya itu menggunakan kompor. Nah, air di dalam penampungan aku ya teman-teman itu tuh udah habis, makanya itu aku pakai air galon supaya nggak keruh gitu loh teman-teman, karena kalau airnya itu udah habis, udah hampir habis itu tuh keruh banget. Tapi kalau untuk cuci beras tadi aku pakai air di dalam gentong atau dalam penampung air. Oke deh lanjut, di sini aku juga mau cari lengkuas, terus aku juga mau cari kunyit dan jahe. Nah, di sini aku ambil lengkuasnya itu di samping rumah aku ya teman-teman. Nah, kenapa sih aku nggak taruh kameranya tuh di depan muka aku gitu loh teman-teman? Dikarenakan di rumah tetangga aku itu orang lagi kerja, pak tukangnya lagi kerja gitu loh teman-teman. Jadi aku masih agak malu gitu mau taruh kameranya itu di depan muka aku, karena persisnya itu kalau mau taruh kamera di depan muka aku itu persisnya di tempat tetangga aku yang baru gitu loh teman-teman. Oke, lanjut di sini aku juga mau mencari jahe dan juga kunyit. Nah, kalau untuk jahe dan kunyit itu tepatnya di tengah-tengah antara tetangga aku yang lama dan juga rumah aku. Tepatnya sih di samping aku biasa bikin air minum ya teman-teman. Dan sebenarnya sih ini juga ada tetangga aku, tapi karena tetangga aku tuh udah tahu kalau kerjaan aku sekarang tuh ngonten, jadi aku sih masih malu-malu, tapi ya aku berani gitu loh teman-teman, biarpun masih malu-malu. Sayang dipatah mati. Oh, bisa. Oh iya nih teman-teman yang nonton video aku lagi pada ngapain nih? Udah pada masak-masak kah? Udah pada makan kah? Lagi santai-santai atau disambi-sambi nih? Jika teman-teman lagi santai-santai, semoga ya bisa menikmatin untuk nonton video aku dari awal sampai selesai. Tapi jika teman-teman lagi disambi-sambi nggak apa-apa, yuk aku temenin sambil nonton video aku.
Oh iya, tadi pas aku potongnya, aku tuh hati-hati banget, dikarenakan aku khawatir banget jahenya itu jadi patah dan mati. Makanya aku hati-hati banget, terus itu aku tambahin tanah lagi ya teman-teman, karena habis aku bongkar. Oke lanjut. Nah, aku tuh mau periksa nasi aku, tapi di sini aku mau cuci tangan dulu dikarenakan tadi aku habis bongkar-bongkar jahe, lengkuas dan juga kunyit. Nah, teman-teman pernah nggak nih merasakan yang namanya masak di tungku kayu seperti masak nasi? Aku sih dulu pernah ya teman-teman waktu aku sekolah SMP ya kalau nggak salah itu masih masak di tungku kayu. Rasanya itu kalau kata bapak aku rasanya itu lebih enakan masak di tungku kayu gitu loh teman-teman. Oh iya, di sini aku udah siapkan kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Nah, teman-teman yang udah sering nonton video aku pasti udah pada tahu nih aku mau masak apa. Aku kali ini mau masak acar lagi ya teman-teman karena masak acar itu masaknya simple semua orang suka. Jadi aku nggak perlu masak yang ribet-ribet lagi. Jadi cukup satu menu tapi semua orang tuh pada suka. Nah sebenarnya sih dulu ya teman-teman, suami aku tuh nggak suka gitu masakan acar seperti ini karena katanya itu rasa jamu gitu loh teman-teman. Tapi mungkin karena keseringan aku masak seperti ini jadi sekarang suami aku tuh suka banget dan bahkan katanya dulu sih aku, nggak suka gitu loh masakan seperti ini tapi sekarang jadi makanan favorit suami aku. Jadi sebenarnya sih suami aku tuh kalau makan suka pilah-pilah gitu loh teman-teman, kayak susah banget gitu diaturnya. Bapak mertua aku tuh sukanya yang berkuah, yang sayur-sayuran, nah suami aku tuh sukanya yang ditumis-tumis gitu loh teman-teman. Jadi dulu tuh aku harus masak beberapa menu yang disukai semua orang gitu loh teman-teman, tapi karena sekarang aku punya bayi, jadi aku masaknya itu harus buru-buru dan harus yang praktis gitu loh teman-teman. Makanya ya udah aku bikin acar, terus aku masak pindang, itu sih menurut aku masakan yang paling simpel dan mudah, apalagi semua orang itu udah suka semua gitu loh teman-teman. Jadi aku masaknya itu cukup satu menu. Oh iya teman-teman kira-kira ada nggak nih di rumahnya itu yang sama seperti aku, beda orang beda rasa? Karena beda orang itu beda selera. Oke deh lanjut, di sini aku juga mau mulai numis untuk bumbu-bumbu yang tadi. Nah, aku juga udah siapkan air di dalam panci supaya cepat ya teman-teman. Jadi aku tinggal tumis aja untuk bumbu-bumbunya setelah setelah semuanya itu siap, baru deh aku cemplungin ke dalam air yang udah mendidih. Jadi supaya menghemat waktu. Oh iya, sedikit tips dari aku ya teman-teman, jika teman-teman pengen coba masak seperti ini, teman-teman untuk irisannya tuh tipis-tipis banget ya teman-teman supaya rasanya itu gak rasa jamu gitu loh teman-teman. Supaya rasanya itu enak. Dan untuk numisnya itu benar-benar sampai layu dan sampai harumnya itu keluar ya teman-teman. Jadi kalau udah layu itu tandanya bumbu-bumbunya itu udah masak gitu loh teman-teman. Nah, baru deh kita cemplungin ke dalam air yang udah mendidih. Terus untuk pelengkapnya di sini aku tambahkan garam, masako, mecin sedikit ya teman-teman jika suka mecin, terus pakai kecap asin. Nah, di sini aku nggak kasih gula ya teman-teman karena di rumah tuh nggak suka kalau masak acar itu berasa manis gitu loh teman-teman, termasuk aku juga nggak suka. Tapi jika teman-teman suka boleh ditambahkan gula, tapi sebelum ditambahkan gula itu menurut aku teman-teman boleh cicip dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman tuh suka nggak dikasih gula ya udah nggak apa-apa nggak dikasih gula, seperti aku nggak kasih gula gitu. Terus ini juga udah aku kasih ikan goreng ya teman-teman. Nah, untuk ikannya itu wajib banget ikan yang sudah digoreng. Oke deh, menurut aku ini udah masak dan udah siap ya teman-teman. Dan pas banget karena mati lampunya itu dari jam 4 sore sampai sekarang tuh belum hidup. Jadi baterai HP aku tuh udah bener-bener mepet banget. Nah, kita tuh mau numpang ngecas di rumah saudara emak mertua aku gitu loh teman-teman.
Karena kebetulan rumah saudara emak mertua itu ada di desa tetangga, dan di desa tetangga seperti yang aku bilang tadi kalau lampunya itu hidup gitu teman-teman, makanya kita mau numpang ngecas di sini. Tapi pas sampai di rumahnya saudara emak seperti biasa, pasti banyak banget hal-hal yang minta dibenerin, seperti terkadang minta dibenerin lampu, kabel, terus sekarang minta dibenerin TV. Jadi saudara emak mertua aku ini tuh perempuan ya teman-teman, tapi wajahnya itu mirip laki-laki. Kalau nggak salah di video aku sebelumnya itu udah pernah aku bahas ya teman-teman, tentang saudara emak mertua aku. Tapi baru sempat aku kenalin di teman-teman semua itu baru video kali ini. Sebenarnya pas lebaran kita tuh ke tempat beliau gitu loh teman-teman, tapi aku lupa gitu ambil video. Nah, saudara emak tuh tinggalnya sendirian di rumah sebesar ini. Menurut aku rumah ini tuh besar banget ya teman-teman. Ini tuh tempat yang sekarang kita tinjak itu tuh ruang makan gitu. Nah, sekarang tuh di dapur. Terus di belakang TV itu juga ada ruang tamu ya teman-teman. Oke deh, sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.